Makan sate mangrove khas Juti di Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang terhormat Kepala PPN Cirebon Ibu Lili Familia. Selamat sore Ibu. Alhamdulillah kita sama-sama lulusan SMA 1 Sindang dan semoga saya juga bisa sama-sama menjadi kepala kantor. Amin dulu Pak Bu ya. Yang kami hormati jajaran pejabat pengawas dan pejabat fungsional sehingga ada Mas Yogi dan seluruh karyawan-karyawati di PPN yang kami banggakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berniat ke sini meluangkan waktunya untuk mengikuti GKM kali ini mengenai public speaking, pengantarnya saja. Nah, sebelum saya mau tanya dulu nih, di sini ada yang pernah menjadi narasumber? Angkat tangannya boleh? Mulai ini merendah untuk meninggi ya, padahal dulu sering jadi narasumber loh. Semua pernah jadi narasumber ya? Luar biasa, tangan untuk kita semua. Jadi kalau di sini sudah pernah menjadi narasumber semua, berarti kita di sini, saya bukan mengajari Bapak Ibu sekalian ya, tetapi kita di sini lebih mengingat kembali untuk meningkatkan kemampuan kita. Nah, saya sendiri sebenarnya bukan lulusan sarjana komunikasi atau komunikasi expert lainnya. Di sini saya berdiri berdasarkan pengalaman yang pernah saya ikuti, yaitu PJJ Public Speaking yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Kepemimpinan pada bulan Januari sampai dengan Februari waktu saya masih di Kanwil, Sulawesi Utara. Nah, di situ saya diajari mengenai public speaking oleh mungkin Bapak Ibu kenal ya, sama Kak Yo, Coach Mila. Nah, itu master semua. Di situ pesertanya bukan hanya dari pernegaraan, ada dari pajak, bea cukai, dan eselon 1 Kementerian Keuangan lainnya. Nah, di akhir sesi pembelajaran pada hari terakhir terpilih 3 orang terbaik peserta yang memberikan kesempatan untuk tampil di hadapan Coach Bonita. Coach Bonita ini yang biasa Putri Indonesia, Miss Indonesia gitu ya dalam public speaking. Dan alhamdulillah saya satu-satunya perwakilan DJPB yang menjadi peserta terbaik di PJJ Public Speaking ini. Sombong banget ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sepertinya waktu semakin cepat. Di sini materi yang akan saya sampaikan mengenai pengertian dan aktivitas public speaking, ruang lingkupnya, komponen-komponen apa saja, bagaimana teknik mengelola kegugupan. Ini kayaknya penyakitnya banyak orang ya, dan juga bagaimana struktur public speakingnya. Langsung saja. Nih, pengertian dan aktivitas public speaking. Boleh makanya ke sini Bapak Ibu. Mas, tahu nggak sih? Maksudnya Pak Is, pengertian public speaking. Tepuk tangan dong Bapak Ibu sini. Meskipun jawabannya ya boleh lah. Nanti coklatnya ya. Ada lagi yang mau berpendapat apa sih pengertian public speaking? Pasut kayaknya pikir tapi bingung ya. Penguasaan seorang bahasa menyampaikan seperti duduk. Luar biasa, tepuk tangan juga dong. Ibu-ibu kayaknya deg-degan berjalan, nanti saya disuruh. Nah, kita langsung aja ya buka di sini. Public speaking adalah sebuah seni dari proses penyampaian pidato di depan publik dan seni dari ilmu komunikasi secara efektif dengan melibatkan para audiens. Nah, kenapa tadi saya minta Pak Sukur, apa sih Pak pengertiannya? Karena di sini pengertiannya adalah melibatkan para audiens ya Bapak Ibu sekalian. Ada lagi nih, langsung ketiga ya. Public speaking merupakan komunikasi yang ditebalkan ya, komunikasi yang dilakukan secara lisan tentang suatu hal atau topik yang disampaikan di hadapan banyak orang dengan tujuannya adalah memberikan informasi. Ini titik beratnya ya. Nah, jadi kita sudah tahu dong ya, public speaking tadi ada berbicara, komunikasi, menyampaikan informasi. Itu poin-poin penting Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Nah, biasanya kenapa sih kita melakukan public speaking? Ada banyak hal nih. Ada atasan mendorong tubuh dan berkembang.
Ini biasanya kalau kita doa pagi, Bu Lili biasanya bilangannya, nanti kalau konferensi pers jangan saya aja dong, biasanya Bu Lili gitu. Yang lain muncul. Nah ini salah satunya. Karena Bu Lili ini mendorong tumbuh dan berkembang. Ada lagi teman menunjuk untuk kepentingannya, bisa jadi ini ya, Pak Adiono mau melamar seseorang gitu Pak. Terus pemicin, meminta tolong Pak Yani untuk mewakilkan sebagai seorang kawan gitu ya. Pak Yani kan berarti perlu menguasai public speaking gitu Pak. Dan untuk mewakili namanya, akhirnya saya menjadi Pak Adiono. Selanjutnya diminta mewakili organisasi, bisa jadi Bapak Ibu ini diminta untuk seperti Bu Sutina dan teman-teman di seksi bank mewakili organisasi kita perbendaharaan untuk mensosialisasikan mengenai aksi dana desa misalnya, kan? Ada lagi bisa menjelaskan konsep dalam proposal, sudah ada proposalnya, tapi perlu untuk dikomunikasikan. Itu juga kenapa orang public speaking. Diminta mengajar, kalau ini yang jelas bagi sekalian ya, mengajar, guru, dosen, dan bahkan bukan hanya mengajar di pendidikan formal, tapi juga non formal. Diminta menginspirasi pegawai lain. Ini saya nggak tahu di sini base employee siapa ya, misalnya Mbak Lasmi, kan, untuk menginspirasi pegawai lainnya. Nah biasanya apa lagi sih? Ada juga tujuan kemasyarakatan dan juga untuk share pengalaman dari anak, misalnya tentang parenting, bagaimana MPASI dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ya kenapa orang itu melakukan public speaking. Nah, manfaatnya apa sih Bapak Ibu sekalian? Di sini saya tahu ya Bapak Ibu mungkin saya ini udah mau pensiun, ngapain juga sih dari public speaking gitu. Siapa tahu nanti setelah pensiun dalam DPR. Berarti harus belajar public speaking juga. Nah, bisa manfaatnya untuk menjangkau banyak orang dalam waktu cepat. Misalnya Bu Eli kasih tahu saya bahwa sih hari ini terakhir pengajuan SKPP misalnya. Nah, cuma saya ini Bu yang tahu. Lain hal ketika Ibu Eli berbicara di depan kita semua ketika doa pagi, itu kan langsung mendeliver ke banyak orang. Itu salah satu manfaatnya. Jadi nggak perlu 1 kali, 2 kali, 3 kali, langsung 1 kali semuanya kena. Selanjutnya untuk menunjang karir, saya yakin bapak-bapak yang sudah mendapat S-Melon ya, S-Organisasi ini saya yakin pasti untuk menunjang karirnya perlu belajar public speaking. Untuk menyatukan banyak orang untuk bergerak bersama, ini lebih kepada mengajak ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mendukung pencapaian target, kalau kita sendiri misalnya pencapaian target IKU dan lain sebagainya. Kemudian membangun keyakinan diri. Nah, ruang lingkupnya sendiri ya. Nah, kita lihat ya di sini public speaking itu ruang lingkupnya penyampaian pesan di depan umum dengan struktur yang jelas, gaya bahasa formal dan persiapan yang matang. Ini titik poin berat ya Bapak Ibu ya. Meskipun kadang ada yang mendadak gitu. Nah sekarang ada yang sudah pernah tahu apa itu Smart A? Belum tahu ya, mau nggak? Komponen public speaking itu disingkatnya Smart A. S-nya speaker adalah orang yang berperan memberi pesan, perlu kesiapan materi dan mental, serta mahir membawa pesan dalam variatif dan interaktif. Sekarang yang menjadi speaker siapa ya Bapak Ibu? Berarti pada BKM kali ini. Nah, Pak Erlang 100. Contohnya saya saat ini berdiri di depan Bapak Ibu sekalian sebagai speaker. Tentunya perlu kredibel, kompeten, kompatibel, dan caring dynamic. Ini perlu dimiliki oleh speaker Bapak Ibu sekalian atau orang yang membawakan public speaking. M-nya tadi kan smart A. M-nya adalah message. Message sendiri adalah pesan. Pesannya dapat banyak hal. Nah, ada yang bersifat informatif. Informatif ini hanya sekedar informasi aja gitu ya. Kita menjadi tahu dan do nothing atau tidak harus melakukan apa-apa. Cukup tahu aja gitu ya kalau bahasa Jakselnya. Ada juga instruktif. Kita jadi tahu dan obey, mematuhi. Misalnya nih, buat Bayu nih, Satker.
jangan lupa LLAT sekian. Nah, itu kan peraturan yang harus dipatuhi. Ada juga pesan yang bersifat persuasif, yaitu know dan follow. Kita mengajak untuk mengikuti. Ayo jaga kebersihan misalnya, ayo jaga kerapihan dan lain sebagainya. Smart A-nya adalah audiens. Audiens adalah orang yang berperan menerima pesan. Perlu dipetakan informasi tentang latar belakangnya untuk modal membangun hubungan. Ini audiens ini Bapak Ibu sekalian yang sekarang menjadi audiens pada GKM kali ini. Nah, jadi ada audiens ini yang lebih ingin dibelanjakan matanya gitu ya. Ada yang kalau misalnya yang menyampaikan cantik, saya juga ya gitu. Kalau yang dari awal yang nyampein udah, nggak usah dia, ada yang seperti itu. Tapi jadi public speaker juga tidak harus good looking Bapak Ibu, tidak harus cantik misalnya atau ganteng. Tapi bagaimana memanjakan mata ini dengan misalnya kita ada main mata. Kalau di Zoom itu ya kan kita cuma layar satu komputer. Nah, itu bagaimana kita menampilkan yang terbaik di situ, visualisasi kita. Jangan sampai, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya sering ikut Zoom ya, ada yang zoom di kepalanya aja, itu kan bikin sakit mata ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu ya, ini jadi pembelajaran kita semua. Ada juga yang senang mendengarkan, itu namanya audiens yang auditory. Dia ingin dibelanjakan telinganya, dia suka suara yang naik turun gitu ya. Kalau dia berdua suka ya dengerin radio daripada nonton TV. Nah, itu contoh audiens yang auditory. Ada juga kinestetik, dari hati dan juga gerakan. Nah, tapi jangan sampai ya karena kita ingin memuaskan, kita ingin membuat audiens ini tertarik dengan gerakan kita, jangan sampai jadi banyak gerakan gitu ya. Itu yang jadi malah mengganggu. Biasanya ada tuh narasumber yang suka main-mainin pulpen, suka ini kayak senang gitu, padahal jadi narasumber di situ. Nah, kita harus perhatikan hal ini. Oke. Smart A, T-nya adalah tool. Tool ini alatnya ya. Pirati yang berperan membantu speaker agar efektif memberi pesan. Speaker harus mengenal dan nyaman mengoperasikan tool. Jangan sampai mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, pejabatnya sudah tinggi di sana, yang bikin PowerPoint-nya kan misalnya bawahnya terlalu canggih, akhirnya tidak nyaman gitu yang memberikan materinya. Bagaimana alat ini menjadi nyaman bagi kita sebagai speaker? Gitu. Kalau saya sendiri tadi sebenarnya persiapannya belum maksimal ya. Tapi di situ saya sudah menyiapkan tool dengan misalnya datang ke sini lebih awal daripada Bapak Ibu sekalian ya, meskipun lebih awal palutan dibanding saya. Saya menyiapkan alatnya, apakah berfungsi gitu ya, apakah pointer ini bisa, apakah PowerPoint-nya sudah betul. Nah, itu juga salah satu termasuk persiapan alatnya. Smart E-nya adalah event. Event ini dapat terjadi pada dua kemungkinan, bisa jadi pada saat pelaksanaan public speaking dan juga bisa setelah kegiatan. Jadi pada saat public speaking ini, saya dari tadi sebenarnya memperhatikan Bapak Ibu loh. Karena saya tahu apa yang Bapak Ibu, efeknya apa gitu bagi Bapak Ibu sekarang. Ada yang ya udahlah dengerin aja. Itu tidak apa-apa. Kita bagaimana menguasai materi dulu untuk bisa mendeliver ke audiens. Ada juga setelah kegiatan selesai, biasanya ini pelatihan yang ada form evaluasinya, atau di ibu kita itu ada ya Bapak Ibu ya, Imtek ada evaluasinya. Nah, itu contohnya setelah kegiatan. Semua efek ini perlu direspon positif oleh pembicara. Jadi kita sebagai speaker, apapun respon dari peserta, kita respon dengan positif. Nah, coba ini jujur ya, angkat tangan yang kalau mau berbicara baru masih gugup. Angkat tangan ya. Berarti semuanya udah ini ya, nggak gugup gitu. Kalau saya sih masih angkat tangan Bu. Saya tadi belum menyampaikan ini, itu saya masih deg-degan. Tapi semenjak saya memegang mic ini, saya salurkan kegugupan saya ke mic ini 99%. Akhirnya gugupnya dari saya cuma 1%. Itu tekniknya nanti ada. Bagaimana gugupan? Gugup ini muncul karena ada the problem of perfection. Jadi semua orang ingin tampil perfect, hebat, 100, bagus gitu ya. Realitanya semua orang mengalami gugup, porsinya aja yang berbeda-beda. Jadi tidak mungkin tidak ada. Saya mah nggak gugup, ya pasti ada semungkin yang profesional. Tapi sekelas Ariana Grande, Justin Bieber aja, kalau mau manggung itu masih ada gugup, bagus sekalian. Nah, mereka punya ritualnya masing-masing dan punya porsinya masing-masing. Ini dari pengelola gugupnya nih,
normal. Saya bilang tadi, sekelas profesional pun ketika mau tampil pasti mengalami rasa gugup. Memotivasi diri, karena siapa lagi yang bisa memotivasi diri kita kalau bukan kita sendiri. Sebagaimanapun support system kita, suami misalnya semangat, tetap saja harus diri kita sendiri yang bisa memotivasi diri kita. Kemudian relakskan tubuh dan pikiran. Ini banyak nih caranya. Ada yang bisa dengan biasa minum teh dulu sebelum jadi narasumber, ada yang harus berenang dulu, bahkan ada yang cukup baca surat Al-Fatihah sebelum tampil, itu bisa. Geser fokus di pikiran, jadi hal-hal yang buruk itu dibuang dulu di pikiran kita. Kemudian visualisasi kesuksesan. Bayangkan bahwa kita akan berhasil menjadi public speaker yang hebat, kita hafal materinya, kita bisa menyampaikan dengan baik. Nah, itu yang dibayangkan, jangan kegagalan terus. Kemudian gerakan tubuh. Nah, ini bisa jadi juga karena menggerakkan tubuh itu akan membuat kita menjadi lebih rileks. Nah, selanjutnya adalah struktur dasar public speaking. Nah, kenapa sih public speaking itu harus ada strukturnya gitu ya? Nggak asal ngomong. Karena ada manfaatnya bagi audiens, memudahkan audiens menangkap secara utuh pesan yang terstruktur, ini lebih ngena gitu bagi audiensnya. Sedangkan bagi speaker, bagi saya contohnya, dengan public speaking saya yang terstruktur ini memudahkan mengingat dan membuat lancar penyampaian pesan gitu. Karena sudah distruktur, jadi lebih lancar membawakan pesannya, tidak amburadul dari A ke Z dulu ke B gitu. Strukturnya sendiri ada OBC, mungkin ini sudah familiar ya. Ada opening, ada body content, ada closing. Nah, bagaimana sih opening yang mengikatnya? Opening ini 10% Bapak Ibu sekalian. Jadi opening 10% tadi, body contentnya 80%, closingnya 10%. Jangan sampai opening ini kebanyakan. Opening ini yang pertama adalah building rapport, bangun kesamaan. Jadi tadi kalau awal ya saya yang membangun kesamaan dengan kita sama-sama pegawai, siapa yang punya narasumber, hal begitu ya, ditanyakan ke peserta untuk membangun kesamaan. Tunjukkan reputasi dengan kerendahan hati. Contohnya saya tadi ya, meskipun saya bukan sarjana komunikasi, tapi saya pernah mengikuti pelatihan dan menjadi sales terbaik. Itu juga termasuk biar Bapak Ibu yakin dengan materi yang saya sampaikan gitu. Tapi itu betul jujur, bukan mengada-ada gitu ya. Jangan sampai itu bohong. Misalnya Mbak Yuni, mau terakhir nih Mbak ya, saya adalah peraih IPA terbaik kantor saya selama 10 tahun berturut-turut. Padahal itu bohong, tidak juga ya Mbak Yuni. Tetap dengan kerendahan hati, tunjukkan reputasinya yang berkaitan dengan materi tersebut Bapak Ibu. Jangan sampai misalnya Pak Yani mau ketemu sama kolega bisnisnya, roti apa Pak? Kue apa tuh Bu Eli? Kue Kamir. Jangan sampai Bapak ini malah menceritakan misalnya ingin share tentang Kamir gitu ya. Saya adalah kepala seksi di seksi verifikasi dan akuntansi dan sebagainya. Itu kan benar berkaitan Pak. Tapi bagaimana Bapak membangun bisnis itu dari nol dengan rasa percaya diri, resep turun-temurun. Nah, itu kan lebih membuat orang yakin gitu ya. Building raportnya yang sesuai dengan tema. Bisa juga opening yang mengikat ini dengan memberikan why. Kenapa sih saya harus menyampaikan ini? Karena kita tahu tadi ya, sebagian besar dari kita masih gugup tadi saya bilang. Ini dia 10%. Ini adalah waktu krusial yang pertama. Jadi kalau di awalnya dia sudah membosankan, biasanya audiens ini malas mendengarkannya gitu. Tapi kalau di awal sudah meyakinkan, insya Allah lah ya, ada beberapa persen yang audiens ikut mendengarkan. 80% adalah body content. Harus menguasai surat tulisannya ya. Nah, ini akan menentukan apakah Anda berhasil menanamkan pemahaman pada audiens atau tidak. Ini intinya gitu ya, 80% ini. Faktor membentuk impresi. Ada 7% adalah isi pesan dan kata-kata yang disampaikan. Ternyata ya ini dari hasil baik latih survei dan sebagainya pembelajarannya gitu. Ini bukan saya karang-karang. 38% dari tone, pitch, volume dan kecepatan suara. Dan ternyata 55%-nya adalah dari bahasa tubuh dan kontak mata. Ini salah satu tips juga kalau lagi Zoom, kan susah ya otak-otaknya gimana kalau sekarang memandang Mas Arif gitu ya, memandang Lili bisa langsung. Tapi kalau Zoom gimana cara memandangnya gitu ya? Bapak Ibu, cara memandangnya adalah mata kita fokus
Nah, kadang kan kita zoomnya lebar ya, tapi tidak harus selalu kamera terus, kamera laptop ya di depan. Kita lihat kamera laptopnya ketika ini kotak mata, tapi tidak harus 100% dari situ terus. Kadang kan kita lihat galeri ya, dan peserta siapa saja yang menyimak, lihat galeri. Tapi jangan lupa jangan meninggalkan kotak mata itu. Kelihatan Bapak Ibu, kalau di zoom itu kalau Bapak Ibu melihat ke kanan, ke kiri atau ke kamera. Kalau kita melihat ke kamera, itu kita sebagai peserta terasa seperti dilihat secara langsung. Seperti nanti coba ya, kalau lagi zoom ya, lihat ke kamera. Nah, ternyata tone pitch, volume dan kecepatan suara juga berpengaruh. Ada mungkin dari awal sampai akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan semuanya. Saya yakin Bapak Ibu, kayaknya 20% ngantuk ya mendengarkan materinya ya. Nah ini juga masih kita pelajari sama-sama. Nah, ada yang mau membantu saya nggak nih membaca? Baca tiga-tiganya ya Pak? Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu di sini. Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu di sini. Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu di sini. Sama aja. Aduh, gimana itu sama aja? Sama aja. Caranya yang nggak sama gimana Pak? Kameranya ditekan. Coba. Kameranya ditekan, ditekan bisa nggak jelas? Caranya gimana Pak? Kameranya ditekan. Iya. Jadi Bapak bisa tahu Bapak Ibu sekalian ya bagaimana ketika kita menyampaikan pesan yang sangat penting, biasanya Bapak Ibu ingat ya, paling lambat tanggal sekian misalnya, itu kan harus tekannya supaya masuk ke memori peserta. Kalau tadi Bapak baca seperti itu, ya mungkin ada yang menangkap, ada juga yang menganggapnya akan berlalu. Nah, tapi tidak semuanya ditekan juga nih, tidak semuanya berapi-api semua gitu ya. Nah, tapi kita bisa lihat mana yang harus slow, mana yang harus benar-benar ditekankan dan diulang-ulang supaya saker misalnya paham. Gitu. Ini saya contohin aja lah ya. Atau ada yang mau contohin nggak yang betulnya bagaimana? Ya langsung aja Pak ya. Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu di sini. Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu di sini. Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu di sini. Nah, gitu kan diperjelas, ditekan seperti itu guys. 10%-nya adalah closing, materi harus diingat. Ini adalah waktu krusial kedua. Waktu closing ini sangat menentukan apakah Anda dan materi yang disampaikan akan diingat oleh audiens. Jadi ketika selesai seminar nih, apakah speaker dan materi masih diingat atau tidak? Ini ditentukan dari bagaimana closingnya. Tujuan closingnya ada 3R, review, ringkas, pesatkan. Bagaimana materi yang panjang tadi misalnya ya 2 jam itu direview sedikit, kemudian diringkas rangkumannya ya, dan juga diresapkan kepada audiens dan memotivasi atau call to action, mengajak audiens. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh closing. Kerja adalah cinta yang nyata, kasih yang tampak. Dan jika engkau tak bisa bekerja dengan cinta, tetapi dengan rasa enggan, maka baiklah bagimu meninggalkan tempat kerjamu. Sebab jika engkau bekerja sambil bersungguh-sungguh, sebenarnya engkau telah menabur racun ke dalam adonan rotimu. Dan jika engkau bekerja setengah hati, sebenarnya engkau telah membuat roti busuk yang membuat sakit perut. Khalil Gibran. Itu salah satu contoh closing ya. Gak apa-apa Bu, kalau mau tepuk tangan Bu, makasih. Satu contoh closing dari sekalian. Jadi bagaimana closing ini memorable closing. Jadi closing yang diingat oleh audiens gitu. Nah, kayaknya udah selesai Bapak Ibu sekalian. Boleh minta catatnya lagi? Boleh nggak nih? Boleh. Belum Pak, belum sabar. Ingat dulu. Belum Pak. Saya baru ambil nafas nih, masih belum keluar lagi. Baru inhale, belum exhale ya. PNS, SN
pada mangkat. Ambil semangat, sarapannya sambil terasi. Mari kita belajar public speaking yang bermanfaat dan memikat demi KPN Cirebon yang lebih berprestasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.